Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, Anda berada sendirian di jalan tol yang sunyi, pukul 1 dini hari. Anda adalah tulang punggung keluarga, mencari rezeki dengan mengemudikan truk besar. Tiba-tiba, Anda dihentikan. Bukan oleh bahaya alam, tapi oleh orang-orang yang seharusnya menjaga keamanan Anda. Malam itu, Putri, seorang pengemudi truk wanita, harus menghadapi kenyataan pahit. Di tengah keheningan, sekelompok pria berseragam polisi menodongkan ancaman. Mereka menuntut uang 5 juta rupiah sebagai tebusan jalan. Putri tahu ini penipuan. Penolakan Putri memicu kemarahan, dan seragam yang mereka kenakan segera berubah menjadi topeng kejahatan. Di jalan raya yang gelap itu, satu-satunya pilihan adalah bertarung. Ketika petugas berubah menjadi penjahat, seberapa jauh seorang wanita akan berjuang untuk membela diri? Namun sebelum kita mulai ke cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton. Semoga yang like dan subscribe channel ini, dimudahkan urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Sekarang mari kita masuk ke ceritanya. Malam itu merayap pelan. Dinginnya udara tidak mampu menembus tebalnya jaket denim yang dikenakan Putri. Ia duduk tegak di balik kemudi truk tronton 6 roda yang penuh muatan, melaju menembus kesunyian di jalan tol Trans Jawa yang terasa panjang tanpa batas. Sudah hampir 30 jam ia berada di jalanan, hanya berhenti untuk sholat, mengisi solar, dan membasuh wajah. Di usianya yang menginjak akhir 30-an, Putri bukan lagi pengemudi pemula. Ia sudah kenyang asam garam kerasnya profesi ini. Ia tahu bagaimana berhadapan dengan jalan rusak, cuaca buruk, dan yang paling sering, aroma tidak sedap dari pungutan liar yang seringkali mewarnai perjalanan antar provinsi. Keberaniannya jauh melebihi rata-rata wanita seusianya. Mungkin karena ia tahu, di jalan, hanya kemampuan diri sendirilah yang bisa diandalkan. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari, membuat mata harus dipaksa terbuka lebar. Hanya ada suara deru mesin diesel yang memecah keheningan, dan sesekali kilatan lampu jauh dari kendaraan lain yang melaju kencang di jalur berlawanan. Tiba-tiba, di kejauhan, terlihat 3 titik cahaya merah menyala yang bergerak lambat, melintang di tengah lajur utama. Putri segera mengurangi laju truknya. Ia menginjak rem perlahan, membiarkan bobot truk yang berat itu kehilangan kecepatan secara bertahap. Ada apa ini tengah malam begini? Gumam Putri pelan, matanya menyipit penuh selidik. Saat truknya semakin dekat, ia menyadari bahwa titik cahaya itu berasal dari lampu rotator yang terpasang di atas 2 mobil pribadi berwarna gelap, yang diparkir menyerong menutupi hampir seluruh badan jalan. Di samping mobil-mobil itu, berdiri sekelompok pria, setidaknya ada 5 orang. Semuanya mengenakan seragam yang sekilas terlihat seperti seragam kepolisian. Putri mematikan lampu jauh, menyorotkan pandangan ke arah kelompok tersebut. Instingnya langsung berteriak. Ada yang tidak beres. Jalan tol ini terlalu sepi untuk razia resmi. Dan cara mereka memarkir kendaraan terasa sangat aneh, tidak profesional, bahkan cenderung provokatif. Ia menurunkan sedikit kaca jendela di sisi kemudi, cukup untuk berkomunikasi tanpa terlalu membuka diri. Ia mengunci pintu truknya, sebuah kebiasaan otomatis yang selalu ia lakukan setiap kali berhenti di tempat yang mencurigakan. Salah seorang pria yang tampak paling kekar dan berusia lebih tua, berjalan menghampiri jendela kemudi Putri. Atribut seragamnya terlihat kusam, bahkan beberapa emblem di bahunya tampak tidak terpasang dengan rapi. Topinya sedikit miring, dan wajahnya dipenuhi kumis tipis yang tidak terawat. "Selamat malam, Bu," sapa pria itu. Suaranya terdengar berat dan dibuat-buat ramah, tapi nada bicaranya menyimpan ancaman yang dingin. "Malam," jawab Putri singkat, tanpa senyum. Matanya tidak lepas dari gerak-gerik pria itu, dan juga 3 pria lainnya yang berdiri agak di belakang, memegang sen terbesar yang mereka arahkan secara acak ke badan truk. "Kami sedang ada tugas pengawasan rutin," lanjut pria kekar itu, yang belakangan Putri yakini sebagai pemimpin kelompok tersebut. "Bisa ditunjukkan surat-surat jalannya." Putri meraih tas kerjanya dari kursi penumpang. Ia tidak ragu. Ia tahu betul semua surat-surat kendaraannya lengkap, mulai dari surat izin mengemudi, surat-surat muatan, hingga buku KIR. "Ini dia, Pak," kata Putri, menyerahkan map tebal yang berisi dokumen-dokumen sah. Pemimpin itu mengambil map tersebut dengan kasar. Ia tidak benar-benar membaca isinya. Matanya hanya melirik sekilas. Lalu ia menutup map itu dan menyimpannya di bawah ketiak. Surat-suratnya lengkap, ya," katanya. Kali ini senyum di bibirnya terlihat meremehkan. "Tapi, ada masalah di administrasi,"
Bu. Putri menahan napas. Ia sudah menduga skenario ini. Masalah apa, Pak? Tanya Putri, mencoba mempertahankan ketenangan. Semua pajak kendaraan sudah lunas, kir baru, surat jalan dari perusahaan juga jelas. Mohon dijelaskan letak kesalahannya. Pemimpin itu menggeser tubuhnya sedikit lebih dekat ke jendela truk, seolah ingin memastikan percakapan mereka tidak didengar oleh yang lain, meskipun jalanan sepi tanpa saksi mata. Begini, Bu. Jalan malam ini berat. Ada uang lelah yang harus kami kumpulkan untuk pos di depan. Bisik pria itu, matanya melirik ke sekeliling, namun ekspresinya jelas-jelas menuntut. Daripada nanti truk ibu harus kami tahan dan menghabiskan waktu lama di kantor, lebih baik kita selesaikan di sini saja, secara kekeluargaan. Putri merasakan darahnya mendidih, namun ia memaksa dirinya tetap tenang. Ia sudah berulang kali menghadapi pemerasan, tapi kali ini, suasananya terasa jauh lebih menekan dan menakutkan. Secara kekeluargaan bagaimana, Pak? Saya tidak mengerti. Putri membalas, menjaga nadanya tetap datar, meskipun dalam hati ia sudah memetakan cara terbaik untuk melawan jika keadaan memburuk. Pria itu tersenyum lebar, menunjukkan gigi kuningnya. 5 juta rupiah. Uang jalan. Itu akan membuat ibu melaju lancar sampai ke pelabuhan, tanpa gangguan sedikitpun. Katanya, menyebutkan angka yang membuat Putri terkejut. Jumlahnya terlalu besar untuk sekadar uang damai di jalan. 5 juta rupiah? Ulang Putri, menatap tajam ke mata pria itu. Itu bukan uang kecil, Pak. Dan saya tidak melakukan pelanggaran apapun. Saya tidak akan memberikan uang sebanyak itu. Wajah pemimpin kelompok itu langsung berubah masam. Senyum licik itu hilang digantikan oleh raut wajah penuh amarah. Suaranya meninggi, menarik perhatian 3 pria lainnya yang kini ikut mendekat, membentuk setengah lingkaran mengelilingi sisi truk Putri. Jangan main-main, Bu, bentaknya. Jalan ini milik kami. Kalau ibu tidak mau kerjasama, kita lihat saja apa yang terjadi pada truk dan muatan ibu sebelum pagi tiba. Putri mengambil napas dalam-dalam. Ia tidak gentar, meski ia tahu bahwa ia sedang berhadapan dengan sekawanan serigala yang lapar, dan ia sendirian. Seragam yang mereka kenakan, yang semula tampak hanya kusam, kini terlihat jelas sebagai seragam palsu, dipenuhi atribut abal-abal yang ditempel asal-asalan. Mereka adalah penyamar, dan ini adalah aksi pemerasan serius, bukan sekadar pungli kecil. Saya tidak main-main, Pak, ujar Putri, suaranya kini dingin dan tegas. Ia mengulurkan tangannya keluar jendela. Kembalikan dokumen-dokumen saya. Saya tidak akan memberikan uang sepeser pun. Pemimpin kelompok itu menampar pelan tangan Putri. Ekspresinya dipenuhi penghinaan. Ia memandang ke arah teman-temannya yang kini sudah siap siaga di belakangnya. Hei, lihat, kawan-kawan. Supir wanita ini sedang bermain pahlawan kesiangan, ejeknya. Lalu ia kembali menatap Putri. Tatapannya kini memancarkan ancaman yang sangat berbahaya. Kamu menolak? Baik, kalau begitu, kami akan turunkan paksa kamu dari truk ini, dan kita selesaikan di luar. Putri tahu, saat inilah batas antara negosiasi dan pertarungan. Ia menarik tangan ke dalam, menggenggam erat gagang kunci roda yang selalu ia letakkan di bawah kursinya. Jangan coba-coba sentuh truk saya, desis Putri. Pemimpin itu tertawa sinis, lalu memberikan isyarat kepada anak buahnya. Pecahkan kacanya. Paksa dia keluar sekarang. Dalam sekejap, situasi berubah dari ancaman verbal menjadi serangan fisik yang brutal. Putri harus bergerak cepat, atau ia akan terperangkap dalam kabin truknya sendiri. Ia menarik kunci roda, siap membela diri menghadapi pengeroyokan yang sebentar lagi akan terjadi di tengah jalan tol yang sunyi itu. Ia berdoa dalam hati kepada Allah, agar ia diberikan kekuatan untuk menghadapi para penjahat berkedok penegak hukum ini. Pertarungan baru saja dimulai. Pria yang paling dekat dengan jendela sisi kemudi, yang tubuhnya terlihat paling gempal, segera mengangkat tongkat hitam yang ia pegang. Gerakannya cepat dan terarah, bertujuan langsung pada kaca jendela truk Putri. Jika kaca itu pecah, ia akan segera ditarik keluar dan tidak punya ruang untuk bergerak. Jeder! Suara hantaman itu memekakan telinga, tapi bukan kaca yang pecah. Putri sudah mengantisipasi serangan itu. Dalam sepersekian detik sebelum tongkat itu menyentuh kaca, Putri telah memutar kemudi dengan keras ke kiri dan melepaskan rem kaki sambil sedikit menginjak gas. Truk itu sedikit bergerak maju, hanya beberapa inci, tapi itu cukup untuk mengacaukan perhitungan jarak pria gempal itu. Hantamannya meleset, hanya mengenai bingkai pintu besi yang kokoh.
Sialan, teriak pemimpin kelompok itu, yang posisinya kini sedikit tertinggal di belakang truk. Putri tidak memberikan mereka waktu untuk pulih. Menggunakan kesempatan ketika fokus mereka terbagi antara menghajar kaca dan menguasai truk yang sedikit bergerak, Putri mengayunkan kunci roda yang ia genggam. Ia tidak perlu membuka pintu. Jendela yang sedikit terbuka memberinya celah yang cukup untuk melancarkan serangan kejutan. Kunci roda besi itu melesat cepat seperti ular, menghantam pergelangan tangan pria gempal yang baru saja memukul bingkai pintu. Krak, terdengar suara tulang yang tajam, diikuti oleh erangan kesakitan yang sangat keras. Tongkat hitam itu jatuh ke aspal, menggelinding jauh. Pria itu mundur sambil memegangi tangannya. Wajahnya memerah menahan sakit yang luar biasa. Ia terlempar jauh dari sisi truk. Serangan pertama berhasil. Satu penyerang lumpuh dalam sekejap. Keluarkan dia. Cepat. Raung si pemimpin, kini panik bercampur amarah. Dua pria lainnya, termasuk sang pemimpin, segera bergerak maju. Mereka menarik gagang pintu truk dengan kasar, mencoba membuka kunci yang masih tertahan oleh Putri dari dalam. Tubuh Putri bergetar hebat saat ia menahan pintu, menggunakan seluruh berat badan dan kekuatannya untuk mencegah kunci itu terlepas. Ini adalah pertarungan ruang sempit yang mematikan. Jika pintu terbuka, ia akan ditarik keluar dan diinjak-injak oleh 3 pasang kaki yang tersisa. "Menjauh dari pintu saya!" teriak Putri. Suaranya sudah serak menahan emosi dan tenaga. Salah satu pria itu, yang memiliki brewok tipis, berhasil menyelipkan ujung sepatu botnya di celah bawah pintu dan mencoba mengungkitnya. Putri sadar, ia tidak bisa menahan mereka lebih lama lagi. Keuntungan berada di dalam kabin akan segera hilang. Ia harus keluar, dan ia harus melakukannya dengan cara yang paling mengejutkan. Dengan perhitungan yang dingin, Putri secara mendadak melepaskan kunci pintu. Begitu ia melepaskannya, pintu itu langsung ditarik paksa oleh pria brewok tersebut. Tapi, alih-alih membiarkan dirinya ditarik keluar, Putri justru mendorong pintu itu ke arah luar dengan sekuat tenaga, menggunakan momentum beratnya pintu truk itu sendiri. Brak! Pintu truk yang berat itu menghantam wajah pria brewok dengan keras. Pria itu langsung terhuyung. Darah segera mengucur dari hidungnya yang patah. Ia terjatuh ke aspal, meringis kesakitan, dan kini tinggal 2 pria yang tersisa di sisi kemudi, sang pemimpin dan 1 pria kurus lainnya. Putri melompat keluar dari kabin truk dengan gesit. Kaki kanannya mendarat di aspal. Dan tanpa membuang waktu, ia langsung memasang posisi kuda-kuda, siap bertarung. Kunci roda ada di tangan kirinya. Ia tahu bahwa ia sedang menghadapi situasi hidup atau mati, dan ia harus bertindak layaknya seorang prajurit. Dasar jalang kurang ajar, sumpah sang pemimpin. Matanya menyala-nyala karena marah melihat 2 anak buahnya sudah tak berdaya. Ia mengeluarkan pisau lipat kecil dari saku celana seragamnya. Pisau itu berkelebat tajam di bawah cahaya lampu truk. "Maju sini," tantangnya, kini bergerak mengelilingi truk, mencoba mencari sudut yang tepat. Pria kurus mencoba mengambil jalan memutar, berharap bisa menyerang Putri dari belakang. Putri memutar tubuhnya dengan cepat, menjaga pandangan tetap terfokus pada kedua penyerang itu. Ia harus melumpuhkan si pemimpin yang bersenjata tajam terlebih dahulu. Jalan tol yang tadinya senyap kini menjadi arena pertarungan yang brutal. Tidak ada mobil lain yang lewat, tidak ada saksi. Hanya kegelapan yang pekat dan suara napas yang memburu. Pemimpin itu menyerang lebih dulu, mengayunkan pisaunya dalam gerakan menyabet yang lebar. Ia bergerak agresif, yakin bahwa pisau akan membuat Putri gentar. Putri mengelak ke samping dengan nyaris sempurna, hanya merasa sedikit angin yang menerpa pipinya. Ia membiarkan serangan itu berlalu, lalu dengan cepat ia mengayunkan kunci roda di tangan kirinya sebagai pengalih perhatian. Duk! Kunci roda itu menghantam bahu si pemimpin. Bukan serangan telak, hanya sentuhan yang membuatnya sedikit kehilangan momentum dan keseimbangan. Saat si pemimpin sedikit terkejut, Putri menggunakan kaki kanannya, melancarkan tendangan lurus yang keras dan terarah ke ulu hati. Buk! Pemimpin itu terbatuk keras, memuntahkan sedikit ludah. Rasa sakit itu membuatnya terhuyung mundur. Tangannya merosot dari pisau yang ia genggam, dan pisau itu jatuh ke aspal. Putri tahu ini adalah kesempatan terbaiknya untuk menyelesaikan ancaman yang paling berbahaya. Tapi di saat yang sama, pria kurus yang memutar telah mencapai belakangnya. Pria kurus itu melompat, mencoba mengunci leher Putri dengan lengan kanannya. Putri bereaksi instan. Ia menjatuhkan diri sedikit ke depan, merangkak di bawah cengkeraman pria kurus itu, dan segera memutar badannya 90 derajat.
Kunci roda di tangannya beralih menjadi alat untuk menjegal kaki pria itu. Pria kurus itu tersandung dan jatuh telentang di aspal. Putri segera menindihnya. Sebelum pria kurus itu sempat bernapas atau berteriak minta tolong, Putri menghantamkan kunci roda itu ke pelipisnya dengan kekuatan penuh. Pria kurus itu langsung diam, tak bergerak. Bau amis darah mulai menyebar samar-samar di udara. 4 penjahat, 3 sudah tumbang. Tersisa sang pemimpin yang kini berdiri tegak kembali. Napasnya tersengal-sengal, amarahnya sudah mencapai puncak tertinggi. Ia melihat anak buahnya terkapar tak berdaya oleh seorang wanita yang ia anggap remeh. "Kau akan mati di sini," geramnya. Ia menyerbu maju tanpa senjata tajam lagi, karena pisaunya sudah jatuh di suatu tempat. Ia mengandalkan kekuatan fisiknya, mencoba mencekik atau membanting Putri. Putri membuang kunci roda yang sudah berlumuran darah. Ia memilih menggunakan tangan kosong. Jika ia terus menggunakan kunci roda, ia mungkin akan membunuh pria itu, dan itu bukanlah tujuannya. Tujuannya adalah melumpuhkan mereka agar bisa diserahkan kepada Allah dan hukum yang berlaku. Ketika pemimpin itu mendekat, Putri menangkap kedua pergelangan tangan pria itu sebelum sempat menjerat lehernya. Ia memelintir tangan si pemimpin dengan teknik kuncian dasar yang ia pelajari dari mendiang ayahnya yang seorang pensiunan militer. Aduh! Pemimpin itu menjerit kesakitan, berlutut tak berdaya di hadapan Putri. Kuncian itu sangat menyakitkan, membuat bahunya terasa seperti akan terlepas dari sendinya. Putri tidak mengendurkan pegangan sedikit pun. "Saya sudah bilang, jangan coba-coba sentuh truk saya," bisik Putri. Nadanya sekarang lebih menyerupai ancaman dingin daripada peringatan biasa. "Ampun, lepaskan saya," pinta si pemimpin. Wajahnya pucat pasi, sisa-sisa arogansi yang ia tunjukkan sebelumnya telah hilang sepenuhnya digantikan oleh ketakutan yang mendalam. Putri menambah tekanan pada kuncian. Pria gempal yang pergelangan tangannya patah di awal tadi mencoba merangkak maju, tapi ia tidak sanggup berdiri karena rasa sakit itu. Situasi kini terbalik sepenuhnya. Putri berdiri tegak, memegang kendali penuh atas pemimpin komplotan penyamar polisi ini. 4 penjahat itu sudah lumpuh. Jalanan tol yang sepi itu menjadi saksi bisu betapa berbahayanya seorang pengemudi truk wanita yang dipaksa membela diri. Dengan satu gerakan membalik, Putri membanting tubuh pemimpin itu ke aspal. Pria itu terbatuk-batuk, berusaha mengambil napas. Putri kemudian menginjak pergelangan tangan pria itu, memastikan ia tidak akan bisa bergerak lagi dan tidak mengambil pisaunya. Ia menatap ke arah truknya yang masih utuh. Semua terkendali. Sekarang, ia harus menghubungi pihak berwajib yang sebenarnya. Tentu saja, ia tidak akan percaya pada seragam yang dikenakan oleh 4 pria di hadapannya ini. Putri mengeluarkan telepon genggamnya, tangannya gemetar, bukan karena takut, melainkan karena adrenalin yang baru saja mereda. Sebelum menekan nomor darurat, ia menendang tongkat hitam milik si pemimpin, menjauhkannya dari jangkauan. "Kalian berempat akan menghabiskan malam di penjara," kata Putri. Suaranya kembali datar dan dingin, tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Di tengah keheningan malam yang sunyi, Putri mendial nomor telepon. Ia harus berhati-hati dalam laporkan, memastikan bahwa ia menghubungi polisi lalu lintas resmi dan bukan jajaran komplotan penjahat lainnya. Tangan Putri mengangkat ponsel ke telinga, menanti sambungan yang akan membawa bantuan resmi ke lokasi sunyi di tengah jalan tol itu. Jantungnya berdebar, bukan karena takut, melainkan karena tahu bahwa drama di malam itu, meskipun brutal, sebentar lagi akan mencapai klimaksnya. Alhamdulillah, ia selamat. Kini saatnya hukum mengambil alih. Tangan Putri yang masih sedikit bergetar mengangkat ponsel ke telinga, menanti sambungan yang terasa begitu lama di tengah kesunyian mencekam itu. 3 kali nada panggil terdengar, sebelum akhirnya suara wanita dengan intonasi resmi menyahut dari seberang. "Halo, darurat kepolisian. Ada yang bisa kami bantu?" Putri menarik napas dalam-dalam, menenangkan detak jantungnya yang berkejaran. "Saya Putri. Saya berada di jalan tol Trans Jawa, jalur A, kurang lebih di kilometer 65. Saya baru saja diserang dan diperas oleh sekelompok pria yang mengaku polisi." Suaranya terdengar jelas, tanpa nada panik. "Polisi? Mohon jelaskan lebih detail, Nona," tanya operator itu, terdengar sedikit bingung. "Ya, mereka memakai seragam. Tapi atributnya sangat tidak rapi dan saya curiga mereka adalah penipu. Mereka menuntut uang jalan 5 juta rupiah. Ketika saya menolak dan melakukan perlawanan, mereka menyerang saya," jelas Putri, sambil matanya terus mengawasi keempat penjahat yang mengerang kesakitan di aspal di depannya.
Situasi saat ini bagaimana? 4 pelaku sudah lumpuh. Mereka tidak bisa bergerak. Saya mengunci mereka. Saya butuh bantuan segera. Mohon kirim polisi lalu lintas yang resmi ke lokasi saya. Secepatnya, tekan Putri, memastikan bahwa pihak berwajib yang datang adalah benar-benar aparat negara yang sah, bukan komplotan lainnya. Operator itu mencatat semua detail dengan cepat. Baik, Nona Putri. Kami sudah mencatat lokasinya. KM 65 jalur A. Tim patroli jalan raya sudah bergerak. Tetap berada di lokasi. Jangan dekati pelaku. Tetaplah waspada. Putri mengucapkan terima kasih singkat, lalu memutuskan sambungan. Ia memasukkan ponselnya ke saku jaket. Sekarang, tinggal menunggu. 10 menit. Dalam keheningan jalan tol itu, 10 menit terasa seperti 1 jam penuh. Putri berdiri tegak di samping truk besarnya, menjadikannya perisai tak terlihat dari kegelapan malam. Ia menyandarkan punggung ke bodi truk yang dingin, pandangannya tidak pernah lepas dari keempat pria yang ia lumpuhkan. Pemimpin komplotan itu, yang paling gempal, masih memegangi bahunya yang kesakitan karena kuncian Putri. Matanya menatap Putri dengan campuran kebencian, penyesalan, dan rasa sakit yang mendalam. Para penjahat lain, yang satu patah pergelangan tangan dan 2 lainnya menderita luka ringan tetapi terkejut oleh kekuatan Putri, hanya bisa merangkak sedikit menjauh satu sama lain, menjauhi pengemudi truk wanita yang tiba-tiba berubah menjadi sosok yang menakutkan itu. Putri mengamati seragam mereka. Benar saja, kemeja coklat yang mereka kenakan tampak lusuh. Logo dan atribut yang seharusnya terpasang rapi justru terlihat seperti tempelan yang asal-asalan. Bahkan baret yang dikenakan si pemimpin tampak miring dan tidak terawat, jauh dari kesan disiplin seorang aparat negara. Mereka memang cuma penipu murahan, pikir Putri dalam hati. Rasa jijik dan amarah yang sempat memuncak kini perlahan digantikan oleh kelelahan. Tapi ia harus bertahan. Ia tahu bahwa selagi bantuan resmi belum tiba, ia adalah satu-satunya pelindung bagi dirinya dan muatan truknya. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara sirene yang melengking, memecah kesunyian malam. Suaranya semakin mendekat, bersamaan dengan cahaya biru dan merah yang berkedip-kedip, menari-nari di kegelapan. Putri merasakan sedikit kelegaan menjalari tubuhnya. Ini adalah cahaya yang sah, suara yang resmi. 2 mobil patroli jalan raya, PJR, berwarna putih dengan garis biru berhenti sekitar 15 meter di depan truk Putri, diikuti oleh 1 mobil polisi sektor yang juga tiba tak lama kemudian. 3 petugas berseragam lengkap dan rapi, dengan rompi reflektif menyala, segera turun. Mereka membawa lampu senter dan tampak siaga. Seorang petugas yang paling senior, dengan pangkat balok di bahunya, langsung menuju ke arah Putri. Nona Putri, kami dari PJR. Laporan adanya penyerangan oleh orang berseragam, kata petugas itu dengan nada tegas namun tenang. Ia menyinari Putri sejenak, lalu mengarahkan senternya ke 4 pria yang terkapar di aspal. Petugas senior itu terdiam. Pemandangan di depannya sangat brutal. 4 pria dewasa, semuanya memakai seragam polisi yang tidak jelas, terkapar tak berdaya di tangan seorang pengemudi truk wanita. Situasinya terkendali, Komandan. Mereka penjahat yang menyamar, kata Putri, nadanya sekarang kembali tenang. Mereka mencoba memeras saya dan kemudian menyerang fisik. Ini adalah tindakan membela diri. Petugas senior itu mengangguk. Ia mengamati si pemimpin yang memegangi bahunya, dan pria lain yang pergelangan tangannya terlihat bengkak. Bagus, Nona. Anda sangat berani, kata petugas itu, lalu memberi instruksi kepada 2 rekannya. Segera borgol mereka, satu persatu. Hati-hati, periksa apakah mereka masih membawa senjata tajam atau senjata api. 2 petugas PJR bergerak cepat. Mereka memborgol ke 4 penjahat itu dengan gesit. Rasa sakit dan keputusasaan terlihat jelas di wajah para penjahat gadungan itu. Saat salah satu petugas memeriksa pemimpin komplotan itu, ia menemukan lencana yang disematkan secara longgar di saku celananya. Lencana itu terlihat palsu, dibuat dari bahan murahan. Komandan, benar. Ini sindikat penyamar, modus lama, lapor petugas yang memeriksa. Kami menduga mereka adalah kelompok yang sering beroperasi di tol Palikanci bulan lalu. Petugas senior itu menoleh kembali ke Putri. Wajahnya menunjukkan campuran kekaguman dan kemarahan terhadap para penjahat. Nona Putri, tolong jelaskan urutannya dari awal, pinta petugas senior itu, sambil mencatat. Kami harus mendokumentasikan ini dengan sangat detail, karena ini adalah serangan terencana terhadap warga sipil yang sah,
di tengah jalan tol. Putri menceritakan kembali dengan tenang, mulai dari permintaan uang 5 juta rupiah, penolakan logisnya, hingga akhirnya serangan fisik yang ia hadapi. Ia menekankan bahwa ia hanya menggunakan kemampuan bela diri yang ia miliki untuk melumpuhkan tanpa berniat membunuh. "Kunci roda itu yang Anda gunakan?" tanya petugas itu, menunjuk ke kunci roda yang masih tergeletak dengan noda darah kering. "Ya, hanya untuk melumpuhkan 2 orang pertama yang menyerang secara tiba-tiba," jawab Putri. "Sisanya, saya tangani dengan tangan kosong." Petugas senior itu menggelengkan kepala tak percaya. Sulit membayangkan seorang wanita dapat menumbangkan 4 pria dewasa yang membawa senjata, meskipun senjata mereka hanya berupa tongkat dan pisau. "Putri memang bukan wanita biasa. Alhamdulillah Anda selamat, Nona. Kelompok ini adalah residivis yang sangat meresahkan," kata petugas itu. "Mereka memanfaatkan seragam untuk menakut-nakuti dan memeras. Mereka akan kami bawa ke kantor untuk diinterogasi lebih lanjut." Putri mengangguk. Ia merasakan kakinya mulai lemas. Adrenalinnya benar-benar habis. Namun, rasa lega yang tak terhingga menyelimutinya. Kebenaran telah menang. Sementara para petugas PJR dan polisi sektor sibuk mengamankan tempat kejadian, mengambil barang bukti, dan menaikkan para penjahat yang diborgol ke dalam mobil, Putri diminta untuk menunggu sebentar untuk membuat laporan resmi di tempat. Ia berjalan menuju bagasi truknya, mengambil sebotol air mineral. Tenggorokannya kering dan bibirnya terasa asin. Ketika ia minum, ia menyadari memar di lengan kanannya, tanda perlawanan sengit yang baru saja terjadi. Namun, luka fisik itu tidak sebanding dengan kepuasan karena telah melawan ketidakadilan dan memenangkan pertempuran. Petugas senior itu kembali mendekatinya, membawa formulir laporan. "Satu hal lagi, Nona Putri," katanya. "Apa yang membuat Anda yakin dari awal bahwa mereka adalah polisi gadungan?" Putri melihat sebentar ke arah mobil polisi yang kini telah menutup pintu, bersiap membawa pergi ke 4 penjahat yang tertangkap. "Seragamnya tidak rapi, Komandan," jawab Putri sederhana. "Dan cara mereka meminta uang. Polisi resmi tidak akan pernah menuntut uang jalan secara ilegal dengan ancaman kekerasan. Lagi pula, dokumen saya lengkap. Saya tahu hak saya." Jawaban Putri membuat petugas senior itu tersenyum tipis. Ia mengulurkan pena kepada Putri untuk menandatangani berita acara pemeriksaan awal. Jalan tol itu kini tidak lagi sunyi. Suara komunikasi radio, langkah kaki, dan suara mesin mobil polisi mengisi malam. Dan Putri, pengemudi truk pemberani itu, telah mengembalikan sedikit ketertiban di jalur panjang yang gelap ini. Ia bersyukur kepada Allah atas keselamatannya. Tugasnya selesai. Sekarang giliran hukum yang bekerja. Putri menerima pena dan membubuhkan tanda tangan di bagian bawah formulir. Garis tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut, melainkan karena kelelahan yang luar biasa. Ia mengembalikan pena itu kepada petugas senior. "Terima kasih atas kerjasama Anda, Nona Putri," ujar petugas itu sambil menutup map laporannya. "Anda telah memberikan kontribusi besar malam ini. Kami bisa menangkap kelompok pemeras ini berkat keberanian Anda. Allah memberkati." Putri hanya mengangguk pelan. Ia tidak merasa heroik. Ia hanya merasa lelah dan sedikit mual. "Truk Anda, apakah ada kerusakan signifikan?" tanya petugas itu lagi, melihat ke arah kendaraan besar yang kini tampak damai di bawah lampu sorot mobil polisi. Putri menggeleng. "Sejauh ini aman, Komandan. Hanya sedikit noda darah di samping pintu dari salah satu penyerang yang jatuh." "Baik. Kami akan menjaga area ini sampai truk Anda siap untuk melanjutkan perjalanan. Kami juga akan menugaskan 2 anggota PJR untuk mengawal Anda sampai gerbang tol berikutnya, hanya untuk memastikan tidak ada kejadian yang tidak diinginkan lagi." Tawaran itu sangat Putri hargai. Jalan tol ini memang terasa sangat panjang dan gelap setelah insiden tadi. Setelah semua formalitas selesai, mobil patroli yang membawa para penjahat gadungan itu melaju pergi, diikuti oleh beberapa kendaraan petugas lain. Dalam beberapa menit, keramaian mereda. Yang tersisa hanyalah Putri, truknya, dan 1 mobil PJR yang diparkir beberapa meter di depannya sebagai pengawal. Putri kembali ke sisi truknya. Malam benar-benar sunyi sekarang, hanya diselingi oleh suara jangkrik dan deru angin yang membawa debu jalanan. Ia melihat ke titik di mana perkelahian itu terjadi. Ada sepetak tanah yang terinjak-injak dan sedikit genangan darah yang sudah mulai mengering. Bukti nyata dari perjuangan hidup yang baru saja ia menangkan. Ia menarik napas panjang, mengusap wajahnya yang terasa lengket. Ia harus segera mandi dan istirahat.
Namun, sebelum itu, ia harus memastikan kargo dan truknya baik-baik saja. Ia memanjat kembali ke kabin truk, menyalakan mesin sebentar, dan memeriksa panel indikator. Semua normal. Ia juga turun dan berjalan mengelilingi truk, memeriksa setiap ban dengan senter. Tidak ada yang menusuk, tidak ada ban yang kempes. Alhamdulillah, kerusakannya minimal, mengingat situasi yang ekstrim. Saat ia menyentuh gagang pintu pengemudi, ia merasakan sensasi dingin dan nyeri menjalar dari bahu kanannya. Ia baru menyadari bahwa selama pemeriksaan dan interogasi tadi, fokusnya terlalu tinggi untuk merasakan sakit. Sekarang, ketika adrenalinnya benar-benar habis, tubuhnya mulai memberontak. Putri kembali masuk ke kabin, menyalakan lampu kecil di atas kepalanya. Ia melepaskan jaket kulitnya dan melipat lengan baju kemejanya. Lengan kanannya sudah mulai membiru, tepat di atas siku. Mungkin terkena tongkat atau dorongan keras saat ia mencoba menghindar. Ada juga goresan panjang di pergelangan tangannya, mungkin akibat gesekan pisau yang sempat diayunkan pemimpin kelompok penjahat itu. Ia menghela napas. Luka-luka itu tidak parah, hanya menyakitkan. Luka yang lebih dalam adalah luka batin. Pengalaman dipaksa berhadapan dengan kematian membuat sarafnya terasa tegang. Meskipun ia tampak tenang di hadapan para petugas, di dalam hati, ia tahu ia butuh waktu untuk menenangkan diri. Istirahat, Putri. Harus istirahat, bisiknya pada dirinya sendiri. Keputusannya bulat. Ia tidak bisa melanjutkan perjalanan dalam kondisi seperti ini. Mengemudi truk dengan beban puluhan ton membutuhkan konsentrasi penuh. Jika ia memaksakan diri, itu sama saja dengan mengundang bahaya yang lain. Ia meraih radio komunikasi truknya, memencet saluran darurat PJR yang tadi diberikan padanya. Komandan, ini pengemudi truk, Putri. Saya ingin memberitahukan bahwa saya memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan malam ini. Saya akan mencari rest area terdekat untuk beristirahat dan memulihkan diri sebelum melanjutkan. Saya harap pengawalan yang Anda tawarkan masih berlaku sampai rest area itu. Suara petugas PJR segera menjawab dengan nada tegas dan ramah. Tentu saja, Nona Putri. Itu keputusan yang bijak. Rest area terdekat berada sekitar 15 km di depan, di kilometer 78. Kami akan mengawal Anda sampai Anda aman di sana. Silakan bergerak perlahan. Terima kasih, Komandan, jawab Putri. Ia mematikan radio, memasukkan gigi, dan menyalakan lampu sein kiri. Truk berat itu mulai bergerak perlahan, meninggalkan noda darah dan kenangan pahit di bahu jalan tol yang gelap. Jalanan yang dilewati terasa berbeda sekarang. Setiap bayangan yang melintas membuat matanya waspada. Setiap mobil yang mendekat dari belakang menimbulkan lonjakan kecil rasa takut. Ia berusaha keras untuk mengendalikan pikiran-pikiran itu, memfokuskan diri pada jalan di depannya. Ia harus tetap profesional, harus tetap fokus. Setelah 15 menit berkendara yang terasa seperti berjam-jam, ia melihat lampu-lampu terang rest area di kejauhan. Rest area itu tampak ramai, dipenuhi truk-truk lain yang parkir, warung makan yang masih buka, dan penerangan yang cukup memadai. Sebuah tempat yang jauh lebih aman daripada tengah jalan tol yang sunyi tadi. Mobil PJR yang mengawalnya berhenti di pintu masuk rest area, dan salah satu petugas turun. Putri memarkir truknya di area parkir khusus kendaraan besar. Ia mematikan mesin. Keheningan tiba-tiba dalam kabin sangat memekakan telinga. Petugas PJR itu mendekati jendela truk. Anda aman di sini, Nona Putri. Rest area ini dijaga keamanan 24 jam. Jika ada masalah, jangan ragu hubungi kami lagi. Terima kasih banyak, Komandan. Saya sangat terbantu, kata Putri, sedikit lebih santai. Setelah mobil PJR pergi, Putri duduk terdiam selama beberapa saat di kursi pengemudi. Ia bersandar, memejamkan mata, dan mencoba memproses semua yang terjadi. 4 nyawa yang nyaris hilang, termasuk dirinya sendiri. Uang yang seharusnya ia dapatkan, hampir hilang. Ia turun dari truknya, membawa tas kecil berisi perlengkapan mandi dan kotak P3K. Ia berjalan menuju musola yang ada di rest area itu. Ia harus membersihkan diri, fisik maupun batin. Di musola yang sunyi, ia mengambil wudhu. Air dingin terasa menyegarkan di kulitnya yang lelah. Saat ia berdiri menghadap kiblat, semua ketegangan yang ia tahan sejak tadi akhirnya mereda. Ia menyelesaikan sholatnya, sujud paling lama dari yang pernah ia lakukan dalam beberapa tahun terakhir. Ia tidak meminta kemudahan, ia hanya mengucapkan rasa syukur.
Syukur karena Allah telah memberinya kekuatan untuk membela diri. Syukur karena ia masih berdiri tegak, siap menghadapi hari esok. Setelah sholat, ia keluar dari musola, merasa sedikit lebih ringan. Ia berjalan menuju kamar mandi umum untuk membersihkan noda darah kering dan debu yang menempel di tubuhnya. Saat ia memeriksa dirinya di cermin, ia melihat pantulan matanya yang lelah namun penuh tekad. Ia menyentuh memar di lengannya. Bekas luka itu adalah pengingat. Pengingat bahwa kejahatan ada di mana-mana, tapi ia punya keberanian untuk melawannya. Selesai membersihkan diri, ia mengobati goresan kecil di pergelangan tangannya. Ia merasa lapar, tetapi ia memutuskan untuk makan sebentar saja, lalu tidur. Tidur adalah obat terbaik untuk jiwanya yang terguncang. Ia berjalan ke sebuah warung makan sederhana yang masih ramai. Aroma nasi dan sayur membuat perutnya meronta. Ia memesan sepiring nasi dan sayur lodeh, duduk di sudut warung, dan menikmati makanannya dalam diam. Sambil makan, ia mendengar obrolan sopir-sopir truk lain di sekitarnya. Mereka berbicara tentang jadwal, harga BBM, dan tentu saja, bahaya di jalan. Obrolan mereka tidak menyebutkan penjahat berseragam polisi gadungan, tetapi kisah-kisah mereka tentang pemerasan dan begal jalanan sudah menjadi hal yang biasa. Putri menyadari, insiden yang ia alami tadi malam hanyalah satu dari sekian banyak cerita horor yang terjadi setiap malam di jalur transportasi Indonesia. Setelah menghabiskan makan malamnya, ia kembali ke truknya. Kabin itu terasa seperti benteng kecil yang aman sekarang. Ia mengunci semua pintu, menarik tirai tebal, dan merebahkan diri di tempat tidurnya di belakang kursi kemudi. Meskipun lelah, matanya sulit terpejam. Setiap kali ia menutup mata, bayangan wajah marah pemimpin kelompok penjahat itu kembali terlintas, diikuti suara pukulan dan teriakan. Putri menarik napas dalam-dalam, memeluk bantalnya erat-erat. Ia mencoba memaksa dirinya untuk rileks, menghitung setiap tarikan dan hembusan napas. Perlahan-lahan, bayangan-bayangan itu mulai memudar, digantikan oleh kelelahan fisik yang dominan. Saat itulah, ketika ia hampir tertidur lelap, sebuah pikiran mengganggunya. Ia teringat tas milik pemimpin kelompok itu yang ia lempar ke semak-semak. Tas itu berisi ponsel dan dompet si penjahat. Ia ingat dengan jelas tas itu terlempar jauh dari lokasi bentrokan, di tengah kegelapan di luar jangkauan pandangan polisi. Apa yang ada di dalam tas itu? Gumam Putri, rasa penasaran yang dingin menusuknya. Ia tidak sempat memberitahu polisi tentang tas itu, karena fokusnya saat itu adalah laporan dan keselamatan dirinya. Ia tahu, tas itu mungkin hanya berisi barang-barang pribadi. Tapi bagaimana jika ada sesuatu yang lebih penting? Sesuatu yang bisa mengungkap jaringan kejahatan mereka lebih jauh? Putri menggigit bibirnya. Ia sudah aman di rest area. Apakah ia harus kembali ke kilometer 63 itu, hanya untuk mencari sebuah tas yang mungkin sudah tidak ada lagi? Risiko itu terlalu besar. Ia memutuskan untuk melupakan tas itu. Ia membalikkan badan, mencoba memejamkan mata sekali lagi. Namun, rasa penasaran itu tetap menusuk. Tas itu ada di luar kendali hukum. Dan jika itu berisi bukti, maka bukti itu akan hilang selamanya. Ia memaksakan diri tidur, berharap matahari pagi akan menghilangkan keraguan ini. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa urusannya dengan komplotan penjahat ini mungkin belum sepenuhnya selesai. Rasa ingin tahu dan rasa keadilan bertarung sengit dalam benaknya yang lelah. Malam itu, tidur Putri sangat tidak nyenyak. Ia tahu persis di mana tas itu jatuh. Dan dia juga tahu, polisi mungkin tidak akan pernah menemukannya. Malam itu benar-benar menjadi malam yang tidak nyenyak bagi Putri. Walaupun kelelahan fisik telah menuntutnya untuk beristirahat, namun pikiran tentang tas yang ia lempar ke semak-semak itu terus menghantuinya seperti nyamuk yang berisik. Ia tahu, demi Allah, ia seharusnya tetap berada di tempatnya, aman di rest area ini. Ia sudah melaporkan kejadian itu, dan seharusnya membiarkan pihak kepolisian yang menangani sisanya. Tetapi, ada bisikan keras dari dalam dirinya yang mengatakan bahwa tas itu bukanlah sekadar tas biasa. Tas itu milik pemimpin komplotan, yang memiliki kendali dan otoritas di antara kelompok penjahat itu. Jika tas itu hanya berisi dompet dan ponsel, biarlah. Tapi bagaimana jika ada sesuatu yang lain di sana? Daftar nama, catatan transaksi, atau bahkan bukti lain yang dapat membahayakan Putri jika jatuh ke tangan yang salah, terutama jika anggota komplotan yang lain masih berkeliaran di luar. Saat fajar mulai menyingsing, dan suara truk-truk lain mulai meraung pertanda memulai perjalanan, Putri bangkit. Ia menarik tirai, membiarkan cahaya pagi yang redup masuk ke dalam kabin.
Ia menatap peta jalan tol yang terhampar di dashboard. Kilometer 63. Itu hanya sekitar 20 kilometer dari rest area ini. Sebuah perjalanan singkat. Aku harus kembali. Putusnya setelah pertempuran batin yang panjang. Rasa penasaran bercampur dengan naluri pertahanan diri. Ia tidak bisa tenang selama tas itu masih tersembunyi di luar sana. Tidak diketahui keberadaannya. Ia harus mengamankan barang bukti itu, bukan untuk menjadi pahlawan, tetapi untuk memastikan bahwa para penjahat itu tidak akan pernah bisa kembali dan mengganggu hidupnya lagi. Putri membasuh wajahnya, mengganti bajunya dengan pakaian yang lebih bersih, lalu menghidupkan mesin truknya. Ia tidak mengisi bahan bakar, karena tangki bahan bakarnya masih penuh. Sambil keluar dari rest area, ia mengamati sekelilingnya. Tidak ada polisi yang terlihat. Semua tampak normal, seperti rutinitas pagi di jalan tol. Ia kembali menyusuri jalan yang sama yang telah membawanya dalam mimpi buruk semalam. Setiap kilometer yang ia tempuh terasa semakin berat. Saat jarum speedometer mencapai angka 60, jantung Putri mulai berdebar lebih cepat. Ia memperlambat laju truknya. Sana dia, gumamnya pelan. Di sisi kiri jalan, tepat di tempat ia bertarung mati-matian, terlihat bekas-bekas mobil polisi tadi malam yang mungkin masih tersisa samar-samar, dan rumput di pinggir jalan terlihat agak terinjak. Putri menyalakan lampu sein kanan dan mencari titik yang aman untuk menepi. Ia tidak bisa berhenti tepat di lokasi bentrokan, karena itu akan menarik perhatian. Ia melaju sekitar 100 meter lebih jauh, melewati titik itu, dan memarkir truknya di bahu jalan yang agak lebar, di bawah naungan sebatang pohon besar. Ia mematikan mesin, menarik rem tangan, dan mengambil senter kecil di laci. Ia turun dari truknya, berpura-pura sedang memeriksa ban atau mesin. Ia mengenakan jaket tebalnya, meskipun pagi itu tidak terlalu dingin. Sambil sesekali melirik ke kaca spion truk untuk memastikan tidak ada kendaraan patroli yang mendekat, ia berjalan pelan kembali ke arah kilometer 63. Setibanya di lokasi, ia berpaling dan melihat ke arah semak-semak yang rapat, tempat ia melemparkan tas itu dengan sekuat tenaga. Semak-semak itu sangat rimbun dan tinggi, hampir setinggi pinggang orang dewasa. Putri menarik napas dalam-dalam, memohon perlindungan dari Allah agar usahanya ini berhasil. Ia menyeberangi parit kecil yang dangkal dan mulai merangkak masuk ke dalam rimbunan semak. Daun-daun basah dan ranting-ranting kecil menusuk-nusuk kulitnya. Bau tanah dan lumut menyeruak. Ia menggunakan senternya, menyapukan cahayanya ke tanah. Ia harus mencari di area yang cukup jauh dari tepi jalan. Ia ingat, ia melemparnya dengan marah, ingin benda itu hilang dari pandangannya. 5 menit berlalu. Tidak ada apa-apa. Hanya sampah plastik dan botol bekas. Putri mulai merasa cemas. Jangan-jangan tas itu sudah ditemukan oleh petugas kebersihan jalan, atau mungkin sudah diambil oleh hewan liar. Atau lebih buruk, jangan-jangan salah satu rekan komplotan itu kembali dan mengambilnya lebih dulu. Ia mencoba mengingat posisi tubuh si pemimpin saat ia menyerangnya. Tas itu tergantung di bahunya, dan ia menariknya sebelum menghantamnya dengan pukulan terakhir. Tas itu pastilah terlempar ke arah kanan. Putri bergerak lebih dalam lagi, mengabaikan goresan di kakinya. Sekitar 3 meter dari tepi jalan, di antara akar pohon yang menonjol dan tumpukan daun kering, cahaya senternya menangkap pantulan tipis. Warna coklat gelap, yang terlihat asing di antara warna hijau dan coklat tanah. Jantungnya berdegup kencang. Ia mendekat, tangannya gemetar. Ya, itu dia. Sebuah tas selempang kecil yang sudah kotor dan sedikit terendam embun malam. Dengan sangat hati-hati, Putri meraih tas itu dan menariknya keluar dari semak-semak. Ia membersihkan lumpur yang menempel, memegangnya erat-erat. Tas itu terasa berat, melebihi berat dompet dan ponsel biasa. Ia tidak berani membukanya di tempat terbuka seperti itu. Terlalu berisiko. Dengan langkah cepat dan hati-hati, ia kembali ke truknya. Ia menaiki tangga kabin, menutup pintu, dan menguncinya. Setelah memastikan tidak ada siapa-siapa di sekitar truknya, ia duduk di kursi pengemudi, napasnya terengah-engah. Di tangannya, tas itu terasa dingin dan misterius. Bukti yang ia cari, kini ada di hadapannya. Putri menatap tas itu sejenak. Jika ini hanya berisi uang dan ponsel, maka ia akan menyerahkannya ke kantor polisi terdekat sebagai barang temuan. Tetapi, jika isi di dalamnya jauh lebih gelap dan berbahaya, maka ia harus berhati-hati. Dengan keraguan yang mendalam, Putri meletakkan tas itu di pangkuannya. Tangannya yang masih gemetar meraih resleting tas.
Ini adalah momen yang akan menentukan apakah insiden semalam benar-benar selesai, atau justru baru permulaan dari masalah yang lebih besar. Putri menarik napas panjang, memejamkan mata sejenak, lalu menarik resleting itu perlahan-lahan. Suara gesekan resleting terdengar nyaring di dalam keheningan kabin. Ia membuka tas itu sedikit, dan dari celah kecil itu, ia melihat tumpukan uang tunai yang tebal, tetapi di bawahnya, ada sebuah buku catatan kecil berwarna hitam yang terlipat. Putri mengulurkan tangan dan mengeluarkan buku catatan itu. Buku itu terlihat lusuh, dengan sampul yang sudah mulai terkelupas di sudut-sudutnya. Ia membuka halaman pertama, matanya langsung menyipit membaca tulisan tangan yang tertera di sana. Tulisan itu bukan hanya sekadar catatan biasa. Itu adalah daftar. Daftar yang membuat darah Putri terasa dingin seketika. Di sana, di buku catatan hitam itu, tertera nama-nama, tanggal, dan angka-angka. Namun, yang paling mengerikan, di bagian atas halaman pertama, ada tulisan tangan yang sangat jelas, jadwal dan target operasi sektor barat, bulan ini. Putri merasakan seluruh tubuhnya menegang. Ini bukan sekadar komplotan pemeras jalanan biasa. Ini adalah jaringan terorganisasi yang memiliki jadwal dan target. Dan buku catatan ini adalah kunci untuk mengungkap segalanya. Ia membalik halaman, dan yang ia lihat selanjutnya membuat matanya terbelalak lebar. Ini jauh lebih buruk dari yang ia bayangkan. Putri membalik halaman buku catatan hitam itu. Bau kertas lusuh yang bercampur dengan kelembapan malam langsung menusuk hidungnya. Yang ia lihat bukanlah daftar nama korban pemerasan jalanan seperti yang ia duga. Halaman itu dipenuhi dengan diagram alir yang rumit. Di bagian atas, tertulis jelas nama-nama sandi tempat dan kode-kode tertentu. Beberapa kode yang terulang adalah paket merah, paket biru, dan yang paling sering muncul adalah angka-angka dalam jumlah besar, disertai dengan simbol mata uang asing. Ini bukan sekadar komplotan penjahat receh. Mereka adalah bagian dari sindikat yang jauh lebih besar dan terorganisasi, bergerak melintasi batas-batas provinsi. Putri menahan napasnya. Tangan kanannya gemetar memegang buku kecil yang terasa seperti memegang nyawa ratusan orang. Di satu sudut halaman, ia melihat gambar sketsa kasar yang ternyata adalah denah sebuah pelabuhan kecil yang lokasinya ia kenali. Di bawah sketsa itu, tertera tanggal pengiriman dan sebuah kalimat sandi yang bunyinya, "Amankan jalur penjemputan, barang berat, jam 3 dini hari." Buku catatan ini adalah jurnal operasional, bukti kejahatan berskala besar yang melibatkan penyelundupan dan mungkin narkotika. Jika komplotan pemeras ini hanyalah kaki tangan yang bertugas mengamankan jalur darat, maka otak di balik sindikat ini pasti adalah orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kesadaran itu menghantam Putri seperti palu godam. Dia tidak hanya melawan preman yang mabuk kekuasaan, tetapi dia telah mengganggu rantai makanan predator yang sangat berbahaya. "Allah, lindungi hamba," bisiknya pelan, matanya menyapu seluruh isi kabin. Ia menutup buku itu dengan cepat. Suara sampul kulitnya yang menampar kertas terdengar menakutkan di tengah sunyi. Jika komplotan itu kembali dan mengetahui bahwa tas ini hilang, mereka tidak akan hanya sekedar memerasnya. Mereka akan memburunya hingga ke ujung dunia. Ia harus berpikir jernih dan bertindak cepat. Langkah pertama adalah memastikan bahwa buku ini tidak pernah jatuh ke tangan yang salah. Langkah kedua, ia harus menghubungi pihak berwenang yang benar-benar bisa ia percaya, pihak yang tidak terhubung dengan jaringan kotor yang baru saja ia temukan. Putri memasukkan buku catatan itu kembali ke dalam tas selempang. Di dalamnya, tumpukan uang tunai yang tebal itu masih ada, mungkin sekitar 30 hingga 40 juta rupiah. Uang ini adalah barang bukti yang tidak boleh ia sentuh. Ia juga menemukan 2 buah ponsel genggam tua. Ponsel itu pasti digunakan untuk komunikasi rahasia, dan isinya mungkin mengungkap lebih banyak lagi. Dengan hati-hati, Putri mengambil sebuah selimut tebal yang selalu ia simpan di belakang kursi. Ia membungkus tas selempang beserta isinya, buku, uang, dan ponsel, lalu mengikatnya dengan tali pengikat. Ia perlu menyembunyikan ini di tempat yang sangat aman, bukan di laci atau di bawah kursi, karena itu adalah tempat pertama yang akan diperiksa jika truknya digeledah. Putri melihat ke bawah jok kursi pengemudi. Di sana, ia memiliki kotak peralatan kecil yang biasa digunakan untuk menyimpan kunci pas. Ide itu muncul di benaknya. Di bawah kotak itu, terdapat panel logam yang bisa dilepas. Itu adalah ruang tersembunyi yang ia buat khusus untuk menyimpan barang-barang pribadinya yang sangat berharga. Dengan gerakan cepat dan hati-hati, ia menarik karpet lantai kabin,
lalu menggunakan kunci yang ia ambil dari gantungan kunci truk untuk membuka baut panel kecil di lantai. Suara gesekan logamnya harus dilakukan sepelan mungkin. Setelah panel terbuka, ia menciptakan ruang yang cukup untuk meletakkan bungkusan tas selempang itu. Ia memasukkan bungkusan itu ke dalam ruang tersembunyi, menutup kembali panel logam, dan memastikan bautnya terkunci rapat. Kemudian, ia meletakkan kotak peralatan di atasnya dan menata kembali karpet. Tidak ada yang akan curiga. Bukti yang paling memberatkan kini aman di bawah kakinya. Baru setelah semua bukti diamankan, Putri meraih ponselnya. Jantungnya masih berdegup kencang, memompakan adrenalin ke seluruh tubuhnya. Ia tahu, menghubungi polisi setempat di tengah malam di daerah terpencil ini bisa jadi berbahaya. Bagaimana jika mereka sudah disusupi? Ia menggulir daftar kontak. Ada satu nama yang ia cari, seorang perwira yang ia kenal baik sejak lama. Seorang perwira yang menjabat di kepolisian daerah, bukan kepolisian resor setempat. Namanya Pak Rahmat. Jari Putri bergerak menuju tombol panggil. Ia harus menjelaskan seluruh situasi ini sejelas mungkin tanpa terdengar panik. Nada sambung berdering 2 kali. Terasa sangat lama dan memekakan telinga dalam keheningan yang mencekam. Halo, Putri? Ada apa selarut ini? Suara Pak Rahmat terdengar sedikit serak, menunjukkan bahwa ia mungkin baru saja terbangun. Pak Rahmat, maafkan saya mengganggu malam Bapak, kata Putri, berusaha menstabilkan suaranya. Tapi ini situasi darurat, sangat darurat, dan ini menyangkut keamanan jalur transport di tol Trans Jawa. Ia berhenti sejenak, memastikan Pak Rahmat mendengarkan dengan serius. Saya baru saja diserang dan diperas oleh sekelompok pria yang mengaku polisi di kilometer 132, lanjut Putri. Mereka berseragam, tapi penampilan mereka tidak resmi dan atributnya palsu. Saya terpaksa melawan untuk membela diri, dan saya berhasil melumpuhkan mereka semua. Di seberang telepon, terdengar keheningan singkat sebelum Pak Rahmat bertanya, melumpuhkan? Kamu baik-baik saja, Putri? Apa ada korban? Saya baik-baik saja, Pak. Alhamdulillah, jawab Putri cepat. Tapi yang membuat saya menghubungi Bapak bukan hanya soal pemerasan itu. Salah satu dari mereka, pemimpin komplotan, jatuh dan meninggalkan barang bukti yang sangat penting. Barang bukti apa yang kamu maksud? Desak Pak Rahmat. Nada suaranya kini berubah tajam, penuh perhatian. Putri menarik napas dalam-dalam. Inilah bagian tersulitnya. Pak, saya menemukan sebuah buku catatan yang berisi jadwal operasional, kode sandi, dan target. Ini melibatkan jaringan kriminal yang terorganisasi, sepertinya sindikat penyelundupan besar. Mereka menggunakan oknum palsu ini untuk mengamankan jalur. Saya khawatir ini melibatkan orang-orang kuat dan berbahaya. Pak Rahmat tidak langsung menjawab. Keheningan itu kini terasa sangat berat, seolah ia sedang mencerna informasi yang baru saja ia terima. Putri, kamu tidak boleh bergerak dari sana. Kamu pegang bukti yang sangat sensitif. Jika itu benar sindikat, mereka akan segera menyadari hilangnya buku itu. Perintah Pak Rahmat, suaranya kini tenang namun berwibawa. Saya akan segera kirimkan tim yang saya percaya sepenuhnya. Mereka akan berseragam resmi dan menggunakan mobil tanpa tanda khusus. Mereka akan sampai di lokasi dalam waktu paling lama 1,5 jam. Mereka ada di mana sekarang, Putri? Tanya Pak Rahmat lagi. Saya meninggalkan mereka tergeletak di dekat tepi jalan, sekitar 5 meter dari bahu jalan di sisi kanan arah timur. Truk saya parkir persis di depan lokasi itu, jelas Putri. Bagus. Jangan biarkan siapapun mendekati trukmu. Tetaplah di dalam dan kunci pintu. Jangan coba-coba keluar untuk alasan apapun. Pastikan ponselmu aktif. Saya akan meneleponmu setiap 15 menit untuk memastikan kamu aman. Janji Pak Rahmat. Dan Putri jangan pernah memberitahu siapapun, bahkan tim yang datang, tentang isi buku itu. Hanya kepada saya. Itu sangat penting untuk saat ini. Baik, Pak. Saya mengerti, jawab Putri, merasakan beban tanggung jawab yang menekan pundaknya. Sambungan telepon terputus. Putri meletakkan ponselnya, menatap keheningan di luar jendela. 1,5 jam. Itu waktu yang sangat lama di tengah jalan tol yang sunyi dan gelap. Dia kini bukan hanya pengemudi truk, tetapi juga seorang saksi kunci yang memegang rahasia besar. Rasa takutnya kini berganti menjadi kewaspadaan yang tajam. Ia harus siap menghadapi kemungkinan terburuk jika komplotan yang ia lumpuhkan itu ternyata terbangun lebih cepat dari kedatangan bantuan Pak Rahmat. Tiba-tiba, dari kegelapan di luar, terdengar suara gesekan batu yang sangat halus.
Suara itu berasal dari sisi kiri truk, berlawanan dengan tempat para penjahat tergeletak. Putri langsung membeku. Jantungnya berdebar kencang. Ia mengulurkan tangan, meraih kunci roda yang ada di bawah kursi. Ia harus bersiap menghadapi intrusi kedua. Pintu kabin truknya terkunci rapat. Ia memejamkan mata, memohon perlindungan dari Allah. Suara gesekan itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat. Sepertinya ada seseorang yang merayap di bawah bodi truk. Mereka tidak tahu bahwa Putri sudah siap. Mereka tidak tahu bahwa ia memegang kunci rahasia yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Putri mengencangkan cengkeramannya pada kunci roda, matanya menatap tajam ke kaca spion, mencoba mencari tahu siapa yang sedang mencoba masuk. Ia tahu, pertempuran yang sebenarnya belum usai. Ini baru permulaan. Udara di dalam kabin truk terasa membeku, meskipun malam itu tidak terlalu dingin. Putri menahan napasnya, hanya bunyi detak jantungnya sendiri yang terdengar. Ia tahu bahwa ketenangan adalah satu-satunya senjata yang ia miliki saat ini, selain kunci roda yang sudah siap dalam genggamannya. Gesekan itu berhenti. Hening. Putri menunggu. Matanya bergerak perlahan, memindai kegelapan di luar melalui kaca jendela samping dan spion. Sisi kiri truk, tempat suara itu berasal, adalah area yang sangat sulit dipantau sepenuhnya, terutama dari posisi pengemudi. Beberapa detik terasa seperti keabadian. Lalu, suara itu kembali, kini lebih jelas dan lebih dekat. Bukan lagi gesekan batu, melainkan suara berat seperti gesekan sol sepatu bot yang mencoba menahan beban di permukaan yang licin. Seseorang sedang merangkak naik ke pijakan kaki truk. Putri tahu ia harus bertindak cepat. Jika orang itu berhasil mencapai gagang pintu atau, lebih buruk lagi, melihatnya melalui kaca, elemen kejutan akan hilang. Ia menurunkan badannya sedikit, mendekat ke dashboard. Ia kini melihat bayangan samar di kaca spion samping. Bayangan yang bergerak lambat namun pasti. Bentuk itu besar, seperti tubuh yang berusaha memaksakan diri naik sambil menahan rasa sakit. Ternyata, itu adalah pemimpin komplotan yang tadi ia lumpuhkan. Ia tidak benar-benar pingsan. Ia hanya tersengat oleh pukulan telak Putri. Dan kini, dengan sisa-sisa kesadaran yang kabur dan didorong oleh amarah yang membara, ia berusaha membalas dendam. Pria itu kini berhasil mencapai batas bawah jendela. Putri bisa mendengar napasnya yang berat dan berdesah, penuh kepayahan. Pria itu mengangkat tangannya yang besar, mencoba mencari pegangan di bingkai pintu kabin. 1 detik. Itu adalah waktu yang dibutuhkan Putri untuk mengambil keputusan. Ia tidak bisa menunggu lagi. Dengan gerakan secepat kilat, Putri menekan tombol pembuka kunci pintu utama. Begitu bunyi, klik, terdengar. Ia menarik pegangan pintu dan mengayunkan pintu kabinnya keluar dengan kekuatan penuh. Blam! Pintu truk yang terbuat dari besi tebal itu menghantam tubuh besar pemimpin komplotan yang baru setengah sadar tersebut. Pria itu belum sempat menyadari bahwa pintunya sudah terbuka. Ia malah terlempar dari pijakan kaki truk dan jatuh ke aspal dengan bunyi gedebuk yang memilukan. Putri segera meloncat turun dari kabin. Ia tidak memberi kesempatan musuhnya untuk bernapas. Pria itu berguling-guling, menahan rasa sakit ganda dari benturan awal pukulan Putri dan hantaman pintu truk barusan. "Jangan bergerak," desis Putri. Suaranya rendah dan penuh ancaman. Pria itu mencoba bangkit. Mata merahnya penuh kebencian, namun tubuhnya terasa seperti jeli. Putri, tanpa ragu, mengayunkan kunci roda besi itu ke arah bahu kirinya. Boom! Bunyi benturan logam dengan tulang terdengar nyaring di tengah kesunyian malam. Pria itu menjerit pendek, nyaris tertelan oleh suara nyaring tadi, dan kembali jatuh terjerembab. Kali ini, ia tidak bergerak lagi. Putri mengatur napasnya. Ia tidak ingin membunuh mereka. Ia hanya ingin melumpuhkan mereka. Namun, ia harus memastikan bahwa tidak ada lagi ancaman yang datang. Ia memeriksa pria itu dengan ujung sepatu botnya. Pria itu tidak sadarkan diri sepenuhnya. Tubuhnya kaku dan tampak kesakitan. Mata Putri beralih ke kegelapan di sekitar truk. Bagaimana dengan anggota komplotan yang lain? Apakah mereka sudah pulih juga? Ia tidak ingin mengambil risiko. Ia kembali ke dalam kabin truk, mengunci pintu, dan menggeser kunci roda ke posisi yang mudah ia raih. Ia melirik jam tangannya. Baru lewat 17 menit sejak ia berbicara dengan Pak Rahmat. 1 jam lebih masih harus ia lewati sendirian di tempat ini. Kewaspadaan Putri semakin meningkat. Ia kini sadar bahwa para penjahat yang ia hadapi ini memiliki daya tahan yang mengerikan. Mereka adalah serigala jalanan yang tidak akan menyerah hanya karena 1 kali pukulan.
5 menit berlalu. Keheningan kembali merayap masuk. Namun, kali ini keheningan itu terasa berbeda. Bukan lagi keheningan yang sunyi, melainkan keheningan sebelum badai. Putri meraih ponselnya. Ia harus segera menghubungi Pak Rahmat. Ia tidak bisa menunggu panggilan 15 menit berikutnya. Kondisi ini sudah berubah. Saat tangannya menyentuh layar ponsel, suara gemuruh mesin terdengar dari kejauhan. Suara itu bukan seperti mesin truk biasa, melainkan suara mobil berkecepatan tinggi yang mendekat. Putri membeku. Pikirannya langsung bekerja keras. Siapa itu? Apakah itu tim bantuan dari Pak Rahmat yang berhasil tiba lebih cepat dari yang dijanjikan? Atau, apakah itu komplotan kedua yang menyadari keterlambatan anggota mereka dan datang untuk memeriksa keadaan? Ia mematikan layar ponselnya. Tidak ada gunanya menelepon sekarang jika ancaman itu sudah di depan mata. Ia harus menilai situasi terlebih dahulu. Sorotan lampu mobil kini mulai terlihat di kaca spion, semakin besar dan semakin terang. Mobil itu melaju sangat cepat, seolah-olah pengemudinya sedang dikejar waktu. Putri mencoba melihat detail mobil itu, tapi lampu depannya terlalu menyilaukan. Apakah itu mobil patroli? Tidak ada lampu rotator merah atau biru yang terlihat. Mobil itu berwarna gelap, mungkin hitam atau abu-abu tua. Persis seperti yang dijelaskan Pak Rahmat, mobil tanpa tanda khusus. Namun, bagaimana jika itu jebakan? Bagaimana jika komplotan itu menggunakan mobil serupa untuk memancingnya keluar? Mobil itu melambat drastis sekitar 50 meter di belakang truk Putri, lalu berhenti sepenuhnya. Lampu depannya dimatikan. Kini, hanya ada kegelapan total, dan dua bayangan gelap yang keluar dari pintu mobil. Mereka bergerak cepat dan terorganisir. Mereka mengenakan pakaian sipil, tetapi postur tubuh mereka jelas menunjukkan bahwa mereka adalah personel terlatih. Putri menggigit bibirnya. Ia harus tetap waspada. Pak Rahmat sudah memperingatkan, jangan memberitahu siapapun tentang buku catatan itu kecuali kepada dirinya. Salah satu dari dua orang itu mengeluarkan senter kecil dan mulai menyisir tepi jalan. Fokus senter itu berhenti pada 3 tubuh yang tergeletak di sisi kanan jalan. Mereka adalah 3 anggota komplotan yang pertama kali Putri lumpuhkan. Kemudian, senter itu bergeser ke sisi kiri dan menemukan tubuh keempat, pemimpin komplotan yang baru saja ia hantam dengan pintu truk dan kunci roda. Putri melihat salah satu pria itu mengeluarkan radio komunikasi. Sektor Bravo 5 sudah diamankan. Target di lokasi. Ada 4 personel yang dilumpuhkan. Lapor pria itu dengan suara yang terdengar tegas. Pria yang satu lagi berjalan mendekat ke arah truk Putri. Ia tidak tergesa-gesa. Ia berhenti di samping pintu pengemudi, tepat di luar jangkauan kaca jendela, dan mengetuk pelan. Putri, katanya dengan suara yang tenang. Kami dari tim Pak Rahmat. Anda aman sekarang. Suara itu terdengar meyakinkan, namun Putri tetap bergeming. Ia tidak bisa mengambil risiko. Tunjukkan ID kalian, perintah Putri dari dalam. Suaranya sedikit bergetar karena ketegangan. Pria itu menghela napas, maklum dengan kewaspadaan Putri. Ia mengeluarkan dompet kulit dan menunjukkannya ke jendela, membiarkan Putri melihat lencana dan kartu identitasnya di bawah cahaya rembulan yang samar. Kami adalah tim khusus dari Divisi Intel. Saya Mayor Danang. Kami di sini untuk menjemput Anda dan mengamankan barang bukti. Jelas Mayor Danang. Silakan buka pintunya. Nona Putri, Anda sudah sangat berani. Tugas Anda sudah selesai. Putri masih ragu. Ia harus benar-benar yakin. Pak Rahmat mengatakan timnya akan menelepon saya setiap 15 menit. Tantang Putri. Apa kode sandi saya dengan Pak Rahmat? Mayor Danang tersenyum tipis. Pak Rahmat tahu Anda wanita yang cerdas. Beliau berpesan, kunci pintu berada di tangan pengemudi, dan jalur aman telah dibuka oleh Putri, bidadari baja dari jalur utara. Mendengar frasa yang sangat spesifik dan sedikit jenaka itu, Putri akhirnya merasa lega. Itu adalah sandi internal yang ia bicarakan dengan Pak Rahmat beberapa bulan lalu. Sambil memegang kunci roda erat-erat di tangan kirinya, Putri perlahan meraih gagang pintu dan membuka kunci. Jeda yang mencekam ini telah berakhir. Namun, ia tahu, cerita yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Ia memegang rahasia besar, dan kini, ia berada di bawah perlindungan orang-orang yang hanya ia harapkan dapat ia percaya sepenuhnya. Putri menarik napas dalam-dalam, menenangkan detak jantungnya yang masih memburu. Perlahan, ia membuka pintu truk. Udara malam yang dingin langsung menerpa wajahnya.
Ia masih memegang kunci roda itu. Benda tumpul yang menyelamatkan nyawanya. Mayor Danang, seorang pria dengan perawakan tegas dan mata tajam, mundur selangkah, memberinya ruang. Ia mengenakan jaket gelap dan celana kargo. Posturnya sangat berbeda dengan para preman yang baru saja menyamar sebagai polisi. "Selamat malam, Nona Putri," sapa Mayor Danang dengan suara formal namun menghargai. "Kami sudah memantau pergerakan Anda sejak beberapa jam lalu. Kami minta maaf atas keterlambatan kami, tetapi kami harus menunggu hingga umpan berhasil menarik mereka keluar." "Mereka siapa?" tanya Putri. Suaranya kembali mantap, meskipun ia masih merasakan nyeri di beberapa bagian tubuhnya. Ia turun dari kabin, melompat ke tanah, dan matanya langsung menyapu 4 tubuh yang tergeletak tidak berdaya di pinggir jalan. "Mereka adalah sindikat pemerasan antar provinsi, Nona. Mereka sudah lama menjadi target kami, beroperasi di bawah payung perlindungan oknum-oknum kuat," jelas Danang. Putri mengangguk. Ia sudah menduganya. Tidak mungkin pemeras biasa bisa beraksi seberani dan seterorganisir ini. Pria kedua, yang bertugas di radio komunikasi, kini berjalan mendekat. Ia membawa tas perlengkapan darurat. "Ada yang terluka, Mayor?" tanyanya. Danang menoleh ke Putri. "Nona Putri, apakah Anda baik-baik saja? Kami bisa memberikan pertolongan pertama." "Saya hanya tergores sedikit," jawab Putri cepat. "Tapi yang pasti, komplotan itu lebih parah." Danang tersenyum tipis. "Anda sangat tangguh. Tadi kami melihat rekamannya dari jauh. Pertarungan yang luar biasa." Putri merapikan rambutnya yang sedikit berantakan. Ia tidak peduli dengan pujian itu. Fokusnya adalah pada keselamatan dan truknya. "Apa yang akan terjadi pada truk saya?" tanya Putri, menunjuk kepala truk gandengnya yang kini tampak seperti saksi bisu dari kekerasan yang baru saja terjadi. "Truk dan muatan Anda akan diamankan. Kami akan membawanya ke markas divisi intel terdekat untuk pemeriksaan lebih lanjut." "Jangan khawatir, kami akan memastikan barang-barang itu utuh," jawab Danang. "Tujuan utama kami adalah buku catatan itu, Nona Putri." Jantung Putri kembali berdebar. Buku catatan itu. Ia harus menyerahkannya ke tangan yang benar, ke tangan Pak Rahmat, atau setidaknya ke perwakilannya. Putri kembali naik ke kabin, membuka laci kecil di bawah tempat tidur, dan mengambil buku catatan bersampul kulit tua itu. Beratnya terasa jauh lebih signifikan daripada ukurannya. Itu adalah kunci yang bisa membuka kotak Pandora kejahatan besar. Ia turun kembali dan menyerahkan buku itu kepada Mayor Danang. "Ini dia," kata Putri. Danang menerima buku itu dengan hati-hati, seperti memegang kaca yang sangat rapuh. Ia mengamatinya sejenak, lalu menyimpannya di dalam tas anti kejut khusus yang dibawa oleh rekannya. "Terima kasih, Nona Putri," ucap Danang. Tatapannya kini berubah menjadi lebih serius. "Anda telah mempertaruhkan nyawa untuk ini. Kami berhutang banyak pada Anda." "Saya hanya ingin mengantar barang dengan aman, Mayor. Dan saya tidak suka diperas," balas Putri tegas. Danang menghela napas. "Baiklah. Sekarang, kami harus bergerak cepat. Sebentar lagi, tim forensik dan patroli resmi akan tiba di lokasi. Mereka yang akan menangani sisa-sisa komplotan ini. Anda akan ikut dengan kami, menjauh dari lokasi ini secepat mungkin." "Mengapa?" "Karena kami tidak ingin ada orang lain, termasuk oknum yang melindungi mereka, tahu bahwa Anda adalah orang yang melumpuhkan mereka dan menyerahkan buku catatan itu," jelas Danang. "Keselamatan Anda adalah prioritas utama kami sekarang." Putri mengerti. Jika identitasnya terungkap, ia akan menjadi target utama balas dendam, atau bahkan target pembunuhan. Buku catatan itu pasti berisi nama-nama penting, nama-nama yang tidak ingin terbongkar. "Saya siap," kata Putri. Mayor Danang memberi isyarat kepada rekannya. Pria itu segera kembali ke mobil di belakang mereka, mengatur posisi. Kemudian, ia kembali membawa sebuah mantel panjang dan sebuah topi baseball. "Tolong kenakan ini, Nona Putri. Kita akan pergi menggunakan mobil sipil. Kita harus menghilang sebelum patroli resmi tiba," instruksi Danang. Putri mengenakan mantel itu, yang terlalu besar baginya, dan menutupi rambutnya dengan topi. Ia kini terlihat sangat berbeda. Ia berbalik, menatap truknya untuk yang terakhir kali. Ia tahu, perjalanan berikutnya jauh lebih berbahaya daripada jalan tol yang baru saja ia lalui. Mereka berjalan cepat menuju mobil di belakang. Baru saja Putri membuka pintu mobil, sebuah cahaya terang tiba-tiba muncul dari kejauhan
memotong kegelapan jalan tol. Danang langsung menegang. "Cepat, Nona Putri. Itu bukan tim kami." Suara sirene samar-samar mulai terdengar, bukan sirene polisi resmi, melainkan sirene yang lebih melengking dan cepat. "Mereka cepat sekali," gumam Danang, wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Putri masuk ke kursi belakang. Danang menutup pintu dengan keras. Rekan Danang segera tancap gas. Mobil itu melesat menjauhi lokasi insiden, meninggalkan 4 tubuh tak berdaya dan truk gandeng besar Putri dalam bayangan. Saat mereka melaju, Putri menoleh ke belakang. Dalam cahaya yang semakin dekat, ia melihat siluet beberapa kendaraan bergerak sangat cepat. Mereka tidak terlihat seperti mobil patroli biasa. "Siapa mereka, Mayor?" tanya Putri. Danang tidak menoleh, matanya terpaku pada jalan. Mereka adalah tim lain. Tim yang tidak ingin buku catatan itu sampai ke tangan Allah. Mereka datang untuk membersihkan kekacauan dan mungkin untuk mengambil apa yang Anda bawa. Mobil mereka melaju semakin kencang, menembus malam. Putri memejamkan mata sejenak, berdoa dalam hati. Ia sadar, ia baru saja lolos dari satu bahaya, hanya untuk masuk ke dalam pusaran bahaya yang jauh lebih besar. Perjalanan ini baru benar-benar dimulai. Ia adalah satu-satunya saksi, dan mereka akan melakukan apapun untuk membungkamnya. Ia berharap Allah memberikan perlindungan untuknya dan juga untuk Pak Rahmat. Mobil mereka memasuki jalur pintas yang gelap, menjauhi jalan tol utama. Kecepatan mobil itu luar biasa, seolah-olah mereka sedang dikejar oleh hantu-hantu yang haus darah di bawah langit yang hitam pekat. Putri hanya bisa mempercayai Mayor Danang dan perlindungan yang dijanjikan Pak Rahmat. Ia harus selamat untuk memastikan kebenaran buku catatan itu terungkap sepenuhnya. Di dalam keheningan mobil yang memecah malam, Putri bisa merasakan getaran ketegangan. Mereka belum benar-benar aman. Sama sekali belum aman. Jalur pintas itu sama sekali tidak pantas disebut jalan. Itu hanyalah jalan tanah yang diperkeras, penuh lubang dan batu-batu tajam. Setiap kali mobil menghantam lubang, tubuh Putri terlempar. Pengemudi yang duduk di depan, rekan Mayor Danang, tampak sama sekali tidak gentar. Ia mengemudi seolah-olah mobil itu adalah kendaraan off-road yang tangguh. "Tahan sebentar, Nona Putri," ujar Danang. Suaranya sedikit tegang meskipun ia berusaha tenang. "Mereka masih di belakang kita?" tanya Putri, mencoba melihat melalui jendela belakang yang buram oleh debu. "Saya tidak yakin. Tapi jika mereka secepat yang saya duga, kita hanya punya waktu sebentar untuk menjauh," jawab Danang. Ia kemudian mengambil radio komunikasi kecil di dashboard. Suara desisan terdengar sebelum Danang mulai berbicara dalam kode yang tidak dimengerti oleh Putri. Putri menghela napas panjang. Kejadian beberapa jam yang lalu terasa seperti mimpi buruk yang brutal. Namun sekarang ia terlempar ke dalam realitas yang jauh lebih menakutkan. Sebuah pelarian yang melibatkan orang-orang besar yang bahkan mampu mengirim tim pembersihan yang begitu cepat. "Mayor, siapa sebenarnya yang kita hadapi?" Putri memberanikan diri bertanya. Setelah Danang selesai dengan komunikasinya, Danang menyimpan radio itu kembali. Ia menoleh sedikit, menatap Putri dengan tatapan serius. "Kita menghadapi bayangan, Nona. Bayangan yang memiliki kekuasaan, uang, dan jaringan yang sangat luas. Mereka bukan hanya pemeras jalanan biasa. Mereka adalah bagian dari sindikat yang lebih besar. Dan buku catatan yang Anda bawa itu adalah daftar dosa mereka." "Daftar dosa?" "Ya, siapa yang membayar, siapa yang terlibat, dan siapa yang dilindungi. Jika itu terungkap, banyak nama besar akan jatuh. Itu sebabnya mereka datang begitu cepat. Mereka ingin membersihkan sisa-sisa kegagalan tim pemeras itu, dan yang paling penting, melenyapkan Anda," jelas Danang. Mobil itu tiba-tiba menikung tajam ke kanan, melewati semak-semak lebat, dan kemudian melambat. Di depan mereka, tampak gerbang besi tinggi yang dikelilingi oleh tembok beton, tersembunyi di balik kegelapan malam. "Kita sudah sampai," kata Danang lega. "Tempat ini aman. Setidaknya untuk malam ini." Pengemudi itu menekan tombol pada kunci, dan gerbang itu terbuka perlahan, mengeluarkan bunyi derit yang memekakkan telinga. Mobil itu masuk, dan gerbang segera tertutup rapat di belakang mereka. Mereka berhenti di halaman belakang sebuah rumah tua yang tampak tidak terawat dan dikelilingi oleh pepohonan rimbun. Tidak ada lampu yang menyala, dan suasana sunyi mencekam. Danang segera keluar dan memberi isyarat agar Putri mengikutinya. "Cepat, Nona Putri. Kita harus masuk." Putri melangkah keluar dari mobil.
Udara malam terasa dingin dan lembab, jauh berbeda dari udara panas di jalan tol tadi. Ia mengikuti Danang masuk melalui pintu samping yang tersembunyi. Di dalam, ruangan itu gelap gulita. Danang menyalakan lampu senter kecil. Cahaya itu menyorot sekeliling, menunjukkan ruangan yang sederhana, berisi beberapa tempat tidur lipat dan satu meja kerja. Ini jelas bukan rumah, melainkan tempat persembunyian yang dirancang untuk kebutuhan mendadak. Di sini Anda aman. Tidak ada yang tahu tempat ini, kecuali tim kecil kami, kata Danang. Silakan beristirahat. Anda pasti lelah. Mayor, panggil Putri. Ia tidak merasa lelah. Yang ia rasakan hanyalah adrenalin dan ketakutan yang bercampur aduk. Bagaimana dengan truk saya? Bagaimana dengan kehidupan saya setelah ini? Danang menghela napas. Truk Anda itu sudah diamankan oleh tim patroli resmi sekarang. Tapi untuk sementara waktu, Nona Putri, Anda harus melupakan identitas Anda sebagai pengemudi truk. Kehidupan Anda sudah berubah sejak Anda memutuskan untuk menolak permintaan mereka di jalan tol itu. Anda adalah saksi kunci yang sangat berharga. Putri duduk di salah satu kursi lipat. Ia merogoh saku dalam mantelnya, memastikan buku catatan kecil itu masih ada di sana. Benar, buku itu masih di tempatnya, menekan kulitnya. Sebuah buku kecil yang membawa bencana besar, namun juga potensi kebenaran yang luar biasa. Saya mengerti, kata Putri pelan. Lalu, apa rencana selanjutnya? Pertama, Anda harus mendapatkan istirahat penuh. Besok pagi, kita akan bertemu dengan Pak Rahmat. Dia akan mengatur pengamanan permanen untuk Anda. Dan yang lebih penting, dia akan membawa buku itu ke jalur hukum. Kita harus menyusun kesaksian Anda, detail demi detail. Jelas Danang. Dan saya harus tetap bersembunyi. Danang mengangguk. Ya. Sampai sindikat ini berhasil dibongkar. Mereka tidak akan berhenti mencari Anda, Nona Putri. Mereka tahu Anda memiliki bukti yang dapat menghancurkan mereka semua. Putri memejamkan mata. Ia memikirkan Pak Rahmat, pria yang begitu gigih memperjuangkan keadilan, pria yang rela mempertaruhkan nyawanya untuk membela kebenaran. Pria itu pasti memiliki alasan kuat mengapa ia mempercayai Putri dengan buku catatan sepenting ini. Ia membuka matanya. Rasa takut itu belum hilang. Tetapi kini telah tergantikan oleh tekad yang membara. Ia selamat dari pengeroyokan di tengah jalan, dan kini ia selamat dari pengejaran tim pembunuh. Allah pasti memberikan perlindungan khusus untuknya. Saya akan lakukan apapun yang diperlukan, Mayor, kata Putri, suaranya mantap. Saya tidak akan membiarkan buku ini jatuh ke tangan mereka. Mereka yang sudah bertindak kejam dan merampas hak orang lain, harus membayar perbuatan mereka. Danang tersenyum tipis. Saya tahu Anda bisa diandalkan, Nona Putri. Sekarang, istirahatlah. Kami akan berjaga di luar. Danang dan rekannya kemudian meninggalkan ruangan, menutup pintu rapat-rapat. Putri ditinggalkan sendirian dalam keheningan yang tebal. Ia melepas topi dan mantelnya. Ia memegang buku catatan itu di tangannya, merasakan tekstur kulitnya yang kasar. Ia tahu, perannya dalam kisah ini baru saja dimulai. Ia bukan lagi hanya seorang pengemudi truk yang mencari nafkah di jalan raya. Ia adalah pembawa kebenaran, sebuah lilin kecil di tengah kegelapan yang besar. Putri berdiri, berjalan menuju jendela kecil yang tertutup tirai tebal. Ia tidak melihat apa-apa di luar kecuali kegelapan pekat. Di balik kegelapan itu, bahaya masih mengintai, tetapi ia tidak takut lagi. Ia sudah melewati batas ketakutan itu. Ia mengucapkan alhamdulillah dalam hati, bersyukur atas nyawanya yang terselamatkan. Apapun yang akan terjadi besok, ia siap menghadapinya. Kebenaran harus terungkap. Tidak peduli seberapa besar harga yang harus ia bayar.